Akuntansi aktiva tetap atau fixed asset. Aktiva tetap adalah harta yang dibeli perusahaan untuk membantu operasional perusahaan. Menurut PSAK nomor 16/5, aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan cara bangun yang digunakan dalam operasional perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pengelompokan aktiva tetap, harta tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Dari sisi wujud harta tetap, tangible asset adalah harta tetap yang memiliki wujud kebendaan seperti tanah, mesin, bangunan, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua, intangible asset, harta yang tidak memiliki fisik nyata, tetapi memiliki nilai ekonomis yang tinggi, seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, hak paten, hak cipta, franchise, organization cost, dan hak pengusahaan hutan, serta yang lainnya. Sedangkan dari sudut yang disusutkan atau tidak, harta tetap dapat dibagi menjadi harta tetap yang disusutkan atau depreciated plain asset. Yang termasuk kelompok ini adalah peralatan, gedung, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Sedangkan untuk harta tetap yang tidak disusutkan, yang termasuk kelompok ini adalah tanah. Metode garis lurus menganggap bahwa harta tetap dimanfaatkan dengan cara yang sama dari tahun ke tahun, sehingga besarnya penyusutan harga tetap tiap periode akuntansi adalah sama. Sedangkan untuk metode saldo menurun dengan persentase tunggal atau declining balance, merupakan perhitungan metode ini selalu didasari pada nilai buku harta tetap yang bersangkutan. Metode saldo menurun dengan persentase 2 kali garis lurus. Penyusutan per tahun 2 dikali persen garis lurus dikali nilai buku. Yang keempat, metode jumlah angka tahun atau the sum of the year method. Penyusutan dengan metode ini dicari dengan menjumlahkan semua angka dari umur ekonomis dari harta tetap yang bersangkutan. Selanjutnya, metode unit produksi. Metode perhitungan penyusutan harta tetap yang didasari pada perkiraan kemampuan produksi barang yang akan dihasilkan selama umur manfaat dari harta tetap yang bersangkutan. Metode ini paling banyak diaplikasikan pada perhitungan penyusutan harta tetap mesin. Yang terakhir, metode jam kerja. Metode perhitungan penyusutan harta tetap yang didasari pada perkiraan kemampuan harta tetap yang bersangkutan. Selama umur manfaatnya, metode ini paling banyak diaplikasikan untuk perhitungan penyusutan harta tetap mesin. Besar kecilnya nilai penyusutan ditentukan oleh yang pertama, harga perolehan dari harta tetap yang bersangkutan, yang kedua, nilai sisa atau nilai residu, yang ketiga, perkiraan umur ekonomis, yang keempat, metode perhitungan yang digunakan. Metode perhitungan penyusutan yang didasari pada faktor waktu pemakaian, yaitu terdiri dari 4, yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun persentase tunggal, metode saldo menurun persentase 2 kali garis lurus, dan yang terakhir metode jumlah angka tahun. Sedangkan untuk berdasarkan faktor penggunaannya terdiri dari metode jam kerja dan metode unit produksi. Harga perolehan aktiva tetap, harga yang akan dipakai sebagai dasar pelaporan nilai harta tetap dalam neraca perusahaan dan akan dijadikan dasar perhitungan penyusutan harta tetap yang bersangkutan. Biaya-biaya yang dimaksudkan adalah biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal, biaya pemasangan, serta biaya konsultan. Harga perolehan dari berbagai harta tetap, yang pertama, tanah. Tanah yang dimiliki oleh perusahaan untuk tempat gedung berdiri merupakan harta tetap perusahaan yang harus dicatat di dalam rekening tanah. Yang kedua, bangunan. Gedung yang didapatkan dari hasil pembelian. Harga perolehannya harus meliputi harga beli bangunan, biaya perbaikan
sebelum gedung itu dipakai. Komisi pembelian, biaya balik nama, pajak yang meliputi pembuatan yang akan ditanggung oleh si pembeli. Yang ketiga, mesin dan alat-alat. Harga perolehan mesin dan alat-alat adalah harga beli, pajak yang menjadi beban si pembeli. Biaya angkut, asuransi dalam perjalanan, biaya pemasangan, biaya uji coba. Yang keempat, perabotan dan alat-alat kantor. Aktiva tetap yang masuk ke dalam kelompok ini adalah kursi, meja, lemari, mesin ketik, telepon, fax mail, komputer, AC. Kendaraan adalah alat pengangkut yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan, baik yang beroda 2 maupun yang beroda lebih dari 2. Jenis-jenis harta tidak berwujud. Yang pertama, paten. Hak istimewa yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memberikan kewenangan kepada si pemegang hak untuk memproduksi, menjual, dan mengawasi dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, copyright. Hak yang diberikan untuk pemerintah yang memberikan hak istimewa kepada pemilik hak tersebut untuk memperbanyak, menjual suatu karya seni, serta karya tulis. Yang ketiga, trademark atau trade name. Pengakuan atau perlindungan dari pemerintah terhadap si pemilik barang atau jasa yang berkaitan dengan pemakaian kata, rangkaian kata, logo, ataupun simbol. Yang keempat, lisensi atau franchise. Perjanjian kontrak antara pemberi franchise atau franchisor dengan penerima atau franchise. Dalam perjanjian tersebut, franchisor memberikan hak kepada franchise untuk memperbanyak menjual barang atau jasa yang hak patennya ada pada franchisor. Yang kelima, organization cost, yaitu biaya pendirian usaha. Dalam proses pendirian perusahaan, banyak dikeluarkan biaya-biaya seperti akte notaris, biaya pendaftaran ke Departemen Kehakiman, biaya promosi, biaya pendaftaran saham, emisi, perizinan, serta surat-surat yang lainnya. Yang keenam, leasehold. Hak dari penyewa untuk menggunakan aktiva tetap dalam suatu perjanjian sewa. Yang ketujuh, goodwill. Semua kelebihan yang terdapat dalam suatu perusahaan seperti letak perusahaan yang strategis, nama yang terkenal, pemimpin yang ahli, dukungan pemerintah. Goodwill hanya boleh dicatat apabila telah terjadi transaksi melalui pembelian perusahaan, perubahan kepemilikan dalam firma, dan lain-lain. Nih yang masih bingung mengenai tentang amortisasi. Jadi, amortisasi itu merupakan pengalokasian pembebanan biaya kepada periode pembukuan yang bersesuaian dari hasil pemanfaatan aktiva tidak berwujud. Menurut PSAK nomor 19 yang menyatakan, amortisasi aktiva tidak berwujud harus dilakukan secara sistematis selama masa manfaatnya. Faktor-faktor yang menyebabkan harta tetap harus disusutkan adalah yang pertama, faktor fisik. Harta tetap yang dipakai oleh perusahaan ini memiliki daya tahan, umur, atau manfaat. Yang kedua, faktor fungsional. Faktor ini membatasi umur aktiva tetap antara lain ketidakmampuan aktiva untuk memenuhi kebutuhan produksi sehingga perlu diganti dan karena adanya percobaan permintaan terhadap barang atau jasa yang lain.